Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya kurang lebih, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku satu keadaan, satu zaman, satu masa, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Hadis ini keluar di masa Rasulullah. Hadis ini menyebutkan sebuah keadaan dan kondisi yang menyampaikan kondisi-kondisi yang belum terjadi saat itu. Kata beliau, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Dan akan datang kepada umatku satu masa di mana manusia mencintai 5 hal tapi melupakan 5 hal. Yang pertama adalah yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Mencintai dunia akan tetapi melupakan akhirat. Kita tahu bahwa manusia terdiri dari 2 unsur, unsur rohani, unsur jasmani. Unsur jasmani yaitu tubuh kita yang akan ditinggalkan, sementara unsur rohani akan kembali kepada Allah. Tubuh manusia memiliki 3 hak. Hak pertama untuk Allah yaitu ruh akan kembali kepada Allah. Sepertiga yang kedua hak untuk dirinya yaitu amal soleh. Dan sepertiga yang ketiga adalah hak untuk cacing yaitu tubuh kita. Jadi mungkin banyak orang yang saking cintanya dunia lupa tentang akhirat. Padahal doa yang sangat populer yang sering disampaikan oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia, syaratnya harus dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses akhirat, syaratnya dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin keduanya, fa alaihi bil ilmi. Nah, sementara kita sangat sungguh-sungguh mencari tentang dunia, akan tetapi ala kadarnya mencari tentang bekal akhirat, tentang membangun keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Padahal salah satu kelebihan orang-orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka beriman kepada yang gaib. Surga gak kelihatan, neraka gak kelihatan, Allah gak kelihatan, pahala gak kelihatan, dosa gak kelihatan. Kalau dia tidak beriman, bisa jadi dia tidak akan pernah takut dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, banyak orang yang yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah, cinta sekali kepada dunia tapi lupa dengan akhirat, lupa dengan kehidupan di kemudian hari. Tiap hari kita mendengar kabar kematian, kabar orang yang wafat, tapi sedikit pun tidak pernah bertanya kepada diri, akankah diri kita akan seperti mereka yang diberitakan hari ini? Hadirin jamaah rahimakumullah, maka Rasulullah pernah berdoa begini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan dari neraka. Bayangkan, kita harus meyakini sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar,
belum pernah dirasakan, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada surga dan neraka, dan beriman kepada hal gaib lainnya. Jika malaikat beriman kepada Allah dan mereka taat kepada Allah, wajar. Karena malaikat takut dengan neraka, malaikat lihat neraka. Malaikat lihat surga, sehingga keimanan malaikat itu bisa dipastikan bukan karena berdasarkan keimanan kepada yang gaib, tapi sudah melihat Allah, tahu surga, tahu neraka, sehingga Rasulullah membanggakan umat Rasulullah yang hidup bukan di masanya berjarak puluhan bahkan ratusan tahun, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sahabat beriman, wajar mereka melihat, memandang, hidup sejaman dan semasa Rasulullah, mendapatkan kekaguman dari akhlak Rasulullah. Mereka sangat wajar keimanannya penuh, sehingga Rasulullah membanggakan umatnya yang hidup tidak sejaman dengannya, tapi keyakinannya melampaui keyakinan para sahabat yang pernah hidup sejaman dengan Rasulullah, yaitu kita setelah masa para ulama. Nah, yang kedua kata Rasulullah, wa yuhibbu, yang kedua adalah wa yuhibbul hayata wa yansawnal mauta. Mencintai kehidupan tapi lupa dengan kematian. Padahal hidup dan mati itu satu paket, seperti siang dan malam, seperti susah dan mudah, seperti laki-laki dan perempuan, seperti bintang dan bulan, akan ada. Faktanya kita senang dengan hidup, tapi kita lupa dengan faktanya kehidupan akan berakhir dengan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, paling bagus amalnya. Dalam surat Luqman, tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Hudan menjadi petunjuk, warahmatan dan rahmat, lil muhsinin bagi orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah sampai dia melihatnya. Fa ilam takun tarahu, apabila kita tidak melihatnya, fa innahu yaraka, hati kita membatin dan hati kita meyakini bahwa Allah memandang, Allah melihat, dan Allah mendengar. Makanya kenapa ketika orang yakin dengan Allah, saat berdoa tersendiri dia akan berdoa begini, ya Allah, hamba yang lemah, Engkau yang maha kuat, kuatkan hamba di tengah kelemahan. Ya Allah, hamba fakir, Engkau yang maha kaya, cukupkan kebutuhan kami. Ya Allah, hamba banyak dosa, Engkau maha pemaaf, ampuni dosa-dosaku. Jadi ketika kita berbicara sendiri di hadapan Allah, ada perasaan Allah mendengar, Allah melihat, Allah menyimak, sehingga keluh kesah kita kepada Allah mendatangkan halawatul iman, lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya yuhibbul hayata wa yansawnal mauta, cinta kepada kehidupan tapi lupa kepada kematian. Padahal kita tahu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kepada kalian, maka tidak bisa disegerakan atau tidak bisa diakhirkan. Olahraga yang kita lakukan itu untuk mendapatkan kesehatan, bukan untuk menyetop lajunya ajal. Makan dan minum yang kita lakukan itu untuk melengkapi tubuh kita, tapi bukan untuk menyetop ajal. Ajal itu sudah ditetapkan kapan, di mana, seperti apa, sehingga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syarat kematian itu bukan tua, syarat kematian itu bukan sakit. Ada yang masih muda, tidak sakit, wafat. Ada yang sudah tua, usianya sudah renta, Allah sehatkan. Sehingga kita jangan merasa aman. Seandainya kita berpikir ketika kita sedang melakukan dosa, kalau tiba-tiba ajal datang kepada kita, berarti kita mati dalam keburukan. Maka orang berhati-hati untuk melakukan maksiat. Misalnya lagi scrolling gitu ya, lihat di handphone, lihat porno. Gimana kalau sedang menikmati pornografi terus ajal datang? Betul begitu? Kadang-kadang kan kita sendiri itu melakukan maksiat. Sekarang itu dengan teknologi yang canggih, kita bisa mandiri, bisa munfarid melakukan maksiat, bisa sendiri melakukan maksiat. Godaannya luar biasa karena memang Allah menciptakan laki-laki dengan otak 80% seksual. Sehingga zuyina linasi hubus syahwatu minan nisa, dihiasi laki-laki, dihiasi manusia di hubus syahwat, mencintai syahwat, mencintai sesuatu minan nisa. Enggak disebutkan nisa itu halal atau haram. Tapi yang jelas setan akan menjauhkan orang yang suami dan istri yang halal dan akan mendekatkan ketika seseorang belum halal. Makanya jangan heran kenapa kalau belum jadi istri indahnya luar biasa. Chatting nikmat, jalan-jalan bahagia, ngobrol mesra. Begitu nikah minta makan aja via WA. Karena setan memang begitu. Menjauhkan sejauh-jauhnya pasangan yang halal, mendekatkan sedekat-dekatnya pasangan yang haram. Rumput tetangga lebih menarik daripada rumput istri. Artinya apa? Hati-hati dengan penyakit syahwat ini. Karena ketika tidak mampu menjaga mata, yang rusak hati. Dari mata turun ke hati, dari hati ngulik bak. Gitu ya. Tahu ngulik bak? Pening. Dan disitulah makanya kenapa perbedaan dosa Nabi Adam dengan dosa iblis itu beda. Nabi Adam berdosa karena syahwatnya, iblis berdosa karena sombongnya. Karena Nabi Adam melakukan kesalahan karena syahwatnya, Allah buka pintu maaf, Allah pertemukan dengan kebaikan, Allah jadikan setiap dosanya ampunan. Tapi ketika iblis melakukan kejahatan karena kesombongan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ingkar, Allah marah kepada iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kamu menentang dan kamu tertutup. Tidak ada maaf bagi pendosa yang dilakukan dengan kesombongan. Makanya kenapa ketika kita terbersit dalam hati kita sesuatu yang buruk, bayangkan gimana kalau sedang maksiat ajal datang. Gimana kalau sedang melakukan keburukan ajal datang. Sempat kita membahasnya, seseorang akan diwafatkan dengan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang mati pada saat melakukan perzinahan dan jinahnya baru satu kali. Baru belajar jinah mati, gak mungkin. Karena Allah itu kalau melihat manusia melakukan dosa, Allah tutup aibnya, Allah tutup dosanya, dikasih jeda waktu untuk bertobat kepada Allah. Sifat Allah adalah innahu, sifat Allah adalah Ghafurur Rahim, pemaaf dan penyayang. Gak mungkin ada orang yang baru melakukan satu kali jinah langsung diwafatkan. Pasti ada jeda waktu dan Allah tahu ajal orang ini. Jadi ketika ada orang yang wafat sedang berzina, boleh jadi jinah yang ia lakukan sudah sering. Mungkin Allah sudah menegurnya, diangkat barokah rizkinya, dihilangkan nikmat rumah tangganya, dijauhkan bahagia dengan yang halal. Bukankah istri itu halal, tapi dicabut kenikmatan sesuatu yang halal sehingga dia menjadi penasaran kepada yang haram. Orang yang tidak bahagia dengan yang halal akan mencari kebahagiaan dengan cara yang haram. Orang yang tidak senang dengan yang halal, dia akan senang dengan yang haram.
maka wajib kita sebagai suami mencari celah dan alasan bagaimana kita bahagia dengan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah dalam pernikahan kita. Orang yang puas dengan perkara yang halal, dia tidak akan pernah penasaran dengan yang haram. Yuhibbul hayata wa yansawnal mauta. Senang dengan kehidupan tapi lupa dengan kematian. Maaf, umur kita berdurasi, ada waktu dan ada jangkanya. Mungkin kita belum tanda tangan kapan kita untuk menuju Allah, tapi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Maka Rasulullah sering mengatakan begini kepada para sahabat, hati-hati kepada pemutus kenikmatan, hadimul ladzati. Ingatlah kalian kepada pemutus kenikmatan. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa ma hadimul ladzati, apa pemutus kenikmatan itu ya Rasulullah? Al maut, al maut, al maut. Sedang nikmat-nikmatnya kita cari uang, diputus dengan kematian. Sedang senang-senangnya dengan anak istri, diputus dengan kematian. Sedang senang-senangnya ngumpulin dunia, diputus dengan kematian. Dan itu kita tidak tahu kapan pemutus kenikmatan itu datang kepada kita. Tapi orang yang ingat kematian akan hati-hati. Ustadz, saya sudah hati-hati takut mati, tapi gak mati-mati. Alhamdulillah. Gara-gara hati-hati dia tidak berdosa. Kalau hati-hatinya diperpanjang, kan semakin terjaga kita. Allah itu Maha Rahim, bukan berarti membebaskan kita berbuat dosa. Ada batasnya. Makanya tadi kenapa ada orang yang misalnya mencuri 1 kali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali berhasil. Namanya istijraj ya. Dibiarkan oleh Allah. Tapi Allah kasih petunjuk-petunjuk berupa seberapapun penghasilan pencuriannya tidak berkah. Dia merasa kurang terus. Dikasih waktunya, ditutup aibnya. Gak ada orang yang tahu dengan kejahatannya. Allah kasih dulu waktu untuk bertobat. Sinyal tobatnya tidak diambil. Pada saatnya Allah murka, marah karena kesempatan taubatnya tidak diambil. Boleh jadi si pencuri itu mati dalam keadaan sedang mencuri, digebukin oleh orang. Dan gak mungkin baru 1 kali mencuri terus dia langsung diazab oleh Allah. Gak mungkin. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Makanya kalau ada pencuri gagal itu rahmat Allah. Misalnya ada mencuri mengamati sebuah rumah, ini kapan sih yang punya rumah tidurnya kan gitu. Dia mati langsung, udah kayaknya dia belum tidur, saya tidur dulu, kesiangan. Misalnya pencurinya kesiangan, bangun jam 5:30. Astagfirullah, ini kata pencuri, saya kan mau mencuri, kenapa kesiangan begini? Boleh jadi gagalnya orang itu berbuat jahat karena rahmat Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan orang mati dalam keadaan terbunuh seperti sedang mencuri, sedang zina, sedang dosa, sedang ini, sedang itu, ada rahasia dia dengan Allah yang oleh Allah mulai dibuka tapi dia tetap tidak taubat. Makanya insya Allah kita kalau berbuat dosa Allah pasti nutup. Tapi gelisah hati kita, gak nyaman hidup kita, gak enak. Itu gak enak dan gelisah itu adalah petunjuk dari Allah agar kita jangan nyaman dengan ketidakenakan itu. Gak usah besar-besar dosanya Pak. Kita bohong kecil aja ke istri, gak nyaman. Misalnya, Pak punya uang gak? Enggak, padahal ada di dompet. Wah itu mau mandi, bingung dompetnya disimpan di mana. Kan istrinya pandai mencari uang ya. Ya istri pandai mencari uang, di mana aja ketemu kan. Itu yang disebut dengan istri pandai mencari uang ya. Di mana saja dompet disimpan pasti ketemu. Harus bersyukur punya istri yang pandai mencari uang ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, yang kedua yuhibbul hayata wa yansawnal mauta. Yang ketiga yuhibbul mala wa yansawnal hisaba. Kata Rasulullah, cinta harta tapi lupa hisab. Semua yang kita dapatkan akan ditanya dari mana dan dipakai apa.
Semakin banyak yang diambil, maka semakin lama antri di kasir. Paham ya? Semakin banyak yang kita ambil, maka semakin lama kita antri di kasir. Kasir itu hisab. Kenapa Rasulullah di usia 25 tahun kaya raya, di usia 40 tahun kaya raya, tapi menjelang wafatnya Rasulullah tidak punya apa-apa, sampai pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang yang menghasilkan karya-karya ilmiah tentang kitab-kitab fikih dan sebagainya, mereka rata-rata tidak punya apa-apa. Karena mereka yakin seyakin-yakinnya harta yang ia tinggalkan meskipun dibagi kepada ahli waris akan dihisab oleh Allah. Jadi harta itu halalnya dihisab, haramnya diajak. Maka ketika iri dengan orang yang punya harta, tanya kepada diri kita, apakah kita pernah iri dengan hisabnya? Jadi oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat misalnya kan sumber kedengkian kita terletak pada cinta dunia. Kalau kita nggak hubud dunia, nggak terlalu cinta kepada dunia, ada orang yang memiliki kelebihan dari kita biasa-biasa aja. Maka ketika terbersit, kurang suka kepada orang karena hartanya, kurang suka kepada orang karena prestasi dunianya. Bukan salah orang itu, salah hati kita menempatkan dunia terlalu banyak di dalam hati kita. Maka yuhibbul mala wayansaunal hisab, mencintai harta tapi lupa bahwa setiap harta akan dihisab. Berapa persen uang yang kita gunakan untuk ketaatan? Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, tapi dia minta miskin kepada Allah karena tahu beratnya hisab. Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang sudah berhasil mengekspansi Islam sampai ke Ethiopia, sampai ke Eropa, tapi wafat tidak punya aset apa-apa. Kenapa? Orang yang cerdas adalah dia memiliki dunia, tapi dunianya untuk jembatan menuju akhirat. Makanya kenapa ada ibadah maliyah ya, ibadah harta berupa zakat, berupa sedekah, berupa haji, berupa umroh, berupa wakaf. Ibadah-ibadah yang menyangkut dunia itu secara psikologis memutus rasa cinta berlebih kepada dunia. Pak, kalau kita sudah rutin zakat, rutin infak, kecintaan berlebih kepada dunia itu berkurang. Dan orang yang punya kebiasaan seperti begitu, ada dan tidak adanya, nggak beda, biasa aja. Tapi Allah punya janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Setiap ada kebutuhan, orang jenis ini akan selalu ada jalan. Kita ngitung hari ini gaji sekian, nanti kalau anak besar mau kuliah uang dari mana? Saatnya ada jalan. Kita bingung gaji hari ini sekian, kebutuhan juga sekian, sisa sekian. Nanti kalau anak-anak nikah, biaya pernikahan dari mana? Saatnya ada jalan. Karena janji Allah kepada orang yang tawakal akan dicukupi. Maka belajar dari orang tua kita yang mengandalkan pertanian, mengandalkan penghasilan yang tidak tetap, berhasil menghantarkan anak-anaknya sampai jenjang pernikahan. Bahkan mereka sampai membantu bangunkan rumah untuk anak-anaknya. Penghasilannya enggak tetap. Tawakal mereka menjadi asbab datangnya kecukupan bagi mereka. Para kiai, para ustadz itu hidupnya tenang bukan karena bekalnya, tabungannya besar, enggak. Saldonya sama kok 25 ya, walaupun ATM-nya banyak. Kan kita musim ATM-nya banyak, saldonya sama, kan begitu ya. Jadi bekal ketakwaan yang bikin mereka tenang, karena khairuz zadit taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ini bahasan ini teh kayak sawang sinawang teman-teman sekalian. Tapi siapapun yang memasuki arena tawakal akan diliputi hatinya dengan ketenangan. Anak mau masuk sekolah, masuk IT itu besar biayanya, waktunya ada jalan.
anak sudah mau kuliah, penghasilan kita pas-pasan, waktunya ada jalan, pokoknya selalu ada jalan. Setiap kebutuhan Allah cukupkan. Kita tidak banyak penghasilan, tapi Allah sehatkan kita, jarang sakit, nggak ketipu. Kan rata-rata yang ketipu itu yang banyak duitnya. Orang mau nipu gimana? Kita nggak punya apa-apa, betul tidak? Ya orang yang ketipu itu bisnis karena dia punya uang. Ya kita mau ketipu gimana? Pencuri aja masuk ke rumah bingung, ini uangnya di mana? Misalnya ya, datang ini nggak ada, aksesoris nggak ada, perhiasan nggak ada, cuman ada buku-buku kan gitu. Barangkali nyimpen duitnya di buku, diambil tuh bukunya. Begitu dibuka, cara tobat untuk copet. Nah kan pulang dari rumah tuh jadi tobat dia. Jadi yuhibbul mala wa yansaunal hisab, cinta kepada harta tapi lupa tentang hisab. Berat hisab itu kan. Ya, kita belanja ke mall, ke Alfa, ke Indo, semakin banyak yang kita beli, semakin lama kita di kasir. Ya kayak tadi ya, semakin banyak yang diambil, semakin lama antri di kasir. Hisab itu, makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah sebelum kamu dihitung. Maksudnya dihitung oleh diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau nanti yang menghitung orang lain, maka kita akan capek. Makanya kenapa Rasulullah pernah memohon kepada Allah, ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan fakir. Kenapa? Karena tadi coba siapa di antara sahabat yang kaya raya? Abu Bakar kaya, wafatnya tidak bawa apa-apa. Ulama-ulama kita juga di Indonesia begitu. Dia yang punya pondok besar, tapi tidak ada satupun helai sertifikat tanah yang ia miliki. Semuanya sertifikatnya wakaf. Kenapa wakaf? Secara hukum fikih, wakaf itu tidak bisa dijual belikan. Dan ada peraturan negara yang memang ketika statusnya sudah wakaf tidak bisa dijual belikan. Nah, ini masjid statusnya sudah wakaf belum? Segera diajukan. Ya, kenapa? Karena itu menenteramkan wakaf itu. Para pembangunnya, kita yang membangun dari nol, sepanjang digunakan mengalir kebaikan kita. Sepanjang tempat ini digunakan untuk ibadah, mengalir kebaikan kepada kita. Meski umur sudah terputus, pahala mengalir terus ketika kita berwakaf. Yang keempat, yuhibul kusura wa yansaunal kuburo. Mencintai rumah-rumah yang megah tapi melupakan kuburan. Kusur itu disebutkan oleh para mufasir, para hadis, al-kusura itu adalah rumah dengan pagar yang tinggi, berarti rumah megah. Rumah kita mah nggak termasuk karena masih bisa diloncatin kucing. Yuhibbul kusura wa yansaunal kuburo. Mencintai gedung-gedung yang mewah tapi melupakan kubur. Ya kan orang yang sultan itu kan rumahnya kadang pagarnya gede-gede kan gitu. Terus di dalamnya ada kolam renang, ada kebun binatang. Ya kita juga ada kebun binatangan, berit ya. Kecoa, cucunguk. Itu ada juga, sama lah kita juga ada kolam ya di ember. Ya sama sih, cuman frekuensinya aja yang beda. Nah, jadi berbangga-bangga. Saya kan lahir di Garut. Di Garut itu tahun 2020. Dulu ada seorang pengusaha sukses membangun rumah, budgetnya itu 30 M. Rumahnya megah, 3 lantai. Di belakangnya ada taman, pokoknya megah. Tapi baru 50% keburu meninggal. Apa yang terjadi? Rumah itu sampai saat ini angker, nggak ada yang ngurus. Ahli warisnya juga bingung
mau mulai gimana? Baru 50%. Karena kan yang berat itu finishing, nggak terawat, mau diisi kegedean, akhirnya mau dijual-jual nggak laku. Banyak orang yang di akhir hayatnya justru direpotkan dengan dunianya. Emang nggak bayar pajak? Bayar. Udah nggak produktif, pajak tetap jalan. Jangan dikira banyak dunia itu nyenengin. Sebahagian orang tersiksa dengan dunia yang tidak ada manfaatnya. Emang banyak sertifikatnya seneng? Tanya kepada mereka yang sertifikatnya lebih dari 100 sertifikat. Setiap tahunnya dia ditagih dengan pajaknya. Kalau tidak ada penghasilan tetap, pening mereka. Emang mobil mewah enak? Enak itu kalau lagi dipakai, lagi bayar pajak, pening. Yang cc 2000 cc itu bisa 12 juta per tahun. Bayangin mobil mewah itu 12 juta per tahun. Kita yang penghasilan misalnya di bawah 7 juta, bengek. Berarti sehari pakai mobil sendiri bayarnya 1 juta, kan begitu. Jadi kita kayak nyewa gitu. Udah gitu jarang dipakai lagi. Berarti kita menunggu dunia gitu. Artinya bukan berarti tidak boleh. Mari kita lihat dunia ini sebagai kemampuan berpikir yang lebih jauh lagi. Apa manfaatnya? Sekedar seneng? Banyak yang tidak seneng kok mereka. Sekedar bangga? Mungkin orang lain membanggakan, hebat ya kamu punya begini, punya begitu. Mungkin kita berdecak tak kagum kepada mereka, seneng. Tapi mereka mungkin sebagian menikmati, sebagian stres. Itu baru hisab dunia, belum hisab akhirat. Jadi ketika ada muncul dalam diri kita keinginan untuk misalnya berlebihan memiliki sesuatu, padahal kapasitas takdir Allah cukup seperti hari ini, udah ridho dengan keadaan akan menyenangkan ketimbang kita hanya memikirkan dan melamunkan sesuatu yang belum kita miliki. Cita-cita boleh, tapi jadikan cita-cita itu sebagai jalan kebaikan. Jangan jadi tulul amal, panjang angan-angan. Karena penyakit yang banyak mengidap manusia di akhir zaman adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan teh, coba kalau saya banyak duit, nah kan gitu. Coba kalau saya rumahnya gede, coba kalau istrinya banyak. Wah pokoknya gitu aja mikirnya. Padahal satu aja udah pening. Jadi jangan coba-coba, udah nikmatin aja. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Umur kita berapa sih? Andai hari ini kita umur 35 tahun atau 40 tahun, terus dikasih sukses oleh Allah 10 tahun ke depan kita memiliki kekayaan harta yang melimpah, berarti kita udah usia 50 tahun. Tahu tidak, di usia seperti itu kenikmatan itu sudah berkurang. Tubuh sudah mulai lelah, makan sudah mulai harus dijaga. Dulu waktu muda makan pedas enak, sekarang mencret. Baru pedas sedikit mencret. Gitu ya. Dan secara alami kemampuan tubuh kita menikmati dunia ini sudah mulai berkurang. Di saat harta melimpah, tubuh berkurang untuk menikmatinya. Artinya apa? Artinya kita mengorbankan akhirat untuk dunia yang ketika itu dunia hanya akan dinikmati oleh ahli waris kita. Syukur kalau ahli waris kita ahli ibadah. Syukur kalau anak-anak kita ingat kepada kita. Bagaimana kalau mereka justru tidak ingat kepada kita? Ini teh supaya kita memandang dunia bukan dari satu sisi saja, dari sisi syahwat ya, dari sisi nafsu, tapi juga dari sisi ruhani. Makanya kenapa di beberapa tempat pengajian disebut santapan rohani kan gitu ya. Karena ruh ini akan menentukan ketenangan hidup kita. Ruhnya baik, hati kita akan tenang. Jadi yuhibbul kusura wa yansaunal kubura, mencintai gedung-gedung yang mewah, rumah yang mewah, al-kuswa wa yansaunal kubura, dan melupakan kuburan. Makanya diceritakan kan tadi
tubuh kita sepertiganya kembali kepada Allah, ruh ya. Yang kedua, kembali kepada diri kita, amal saleh. Yang ketiga, jadi makanan cacing. Pernah dengar kata Imam Syafi'i, ada rizki yang harus dijemput dengan cara keluar rumah, ada rizki kata Imam Hanafi, rizki tidak usah dijemput atau keluar rumah. Kalau Allah berkehendak dia bisa datang sendiri. Nah, rizki yang dijemput seperti burung yang keluar dari sangkarnya, burung yang terbang cari makanan. Rizki yang didatangkan oleh Allah, rizki cacing. Cacing lagi diam aja di dalam tanah, tiba-tiba ada yang meninggal. Wah, ini bukan kambing guling ini, manusia guling berarti. Dimakan oleh cacing. Itu termasuk, coba kalau cacing keluar nyari-nyari kayak burung, diinjak. Keluar, diambil sama orang yang sedang punya penyakit tipes. Jadi bukan dapat rezeki, malah dikulub gitu ya. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yuhibbul khalqi wa yansawnal khaliq. Mencintai makhluk tapi melupakan khaliq. Khaliq itu pencipta. Kagum dengan seseorang tapi kita tidak ingat kepada yang menciptakan orang itu. Berlebihan dan fanatisme kepada makhluk tapi kita melupakan al-khaliq, yaitu pencipta. Dulu kita sudah bahas salah satu sifat dasar Tuhan adalah pencipta. Kalau ada Tuhan yang proses keberadaannya diciptakan, berarti penciptanya lebih Tuhan daripada yang dia ciptakan. Ya, makanya kenapa ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala, dia sisakan satu, kampaknya dikalungkan kepada berhala yang paling gede. Ketika ditanya oleh Namrud, siapa ini yang merusak Tuhan-Tuhanku? Kata Nabi Ibrahim, tuh patung yang paling gede. Enggak mungkin patung ini merusak Tuhan-Tuhanku. Kalau kamu berkata enggak mungkin, kenapa kamu anggap Tuhan? Patung ini adanya diciptakan, berarti status patung ini lebih hebat penciptanya dibanding patung ini. Kan gitu ya. Makanya kenapa ketika Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Nabi Musa bertanya, jika engkau adalah Tuhan kami, lalu bagaimana status ibumu? Berarti ibumu lebih kuat daripada kamu karena ibumu yang melahirkan kamu. Artinya kalau engkau Tuhan, ibumu juga adalah ibu Tuhan. Bagaimana dengan bapakmu? Bapak Tuhan. Bagaimana dengan pamanmu? Paman Tuhan. Bukan paman MK ya, paman Tuhan. Jadi bagaimana dengan tetangga? Oh, tetangga Tuhan. Makin ruwet kalau ada makhluk yang diposisikan sebagai Tuhan. Karena sifat dasar Tuhan itu adalah pencipta. Kalau dia diciptakan, berarti yang menciptakannya lebih Tuhan daripada yang dia ciptakan. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari tausiah singkat ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.